Mungkin teman-teman yang menonton konten saya ini juga masih ingat bagaimana ketika Presiden Jokowi ini berusaha untuk melakukan divestasi saham PT Freeport. Justru saat itu ya Prabowo ini meminta agar Indonesia menghormati pihak Amerika. Sindiran telak loyalis Ganjar, sebut Prabowo dan Anies diam kayak bekicot soal Piala Dunia dan IKN, gak gentle. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah sekarang pertanyaannya adalah, benarkah Prabowo ini mampu untuk meneruskan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi? Ulang-ulangnya saya memang berpikir antitesa karena tidak melanjutkan hal-hal yang baik dari Pak Jokowi, bahkan cenderung berlawanan. Tapi dengan kejadian sepak bola U20, saya berpikir jangan-jangan memang untuk bersikap pun nggak berani. Jadi terlalu tinggi. Antitesa ini kan sepertinya sepadan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Husnul Khotimah mengklaim sikap tegas bakal calon Presiden Ganjar Pranowo lebih unggul ketimbang dari kandidat Capres Lantar seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Menurut Husnul, sikap politik seorang Ganjar tak pernah abu-abu dalam menentukan pilihannya, misalnya soal ibu kota negara atau IKN Nusantara. Bagi Husnul, Ganjar tegas menyampaikan pandangannya. Lantas loyalis Ganjar itu pun menyindir sikap Anies dan Prabowo yang menurutnya kurang tegas dalam melihat sesuatu. Ia menjelaskan sejumlah keputusan politik Ganjar dalam beberapa momen, seperti rencana tim nasional sepak bola Israel akan berlaga di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Tidak seperti Prabowo, kader dan pendukungnya menolak keras. Prabowo pun diam seperti bekicot. Husnul juga menyebut, Ganjar kalau ada masalah dihadapi, gak seperti Prabowo kabur ke luar negeri. Adapun berdasarkan survei Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 36,18%, mengungguli Anies Baswedan yang mendapat 30,7% dan Prabowo Subianto 33,75%. Inilah yang menurut saya menjadi concern besar bagi Jokowi sebelum lengser dari jabatannya. Jokowi memang khawatir peluang Indonesia jadi negara maju dihentikan oleh pihak asing lewat presiden yang bisa mereka setir. Salah satu yang berpeluang adalah Anies. Coba tanya Anies, mau nggak lanjutkan IKN? Mau nggak tetap stop ekspor bahan tambang mentah ke negara lain? Percayalah, Anies akan senyum, jawab muter-muter dan tidak jelas. Dia akan memutar balik dan menjelaskan panjang lebar yang artinya ada keraguan dalam diri Anies. Bau-bau kelicikan sudah tercium ini. Anies ditanya mau atau tidak, dia malah bicara ngelantur kemana-mana. Padahal jawab iya atau tidak, simple. Tapi di otak Anies mungkin dia punya prinsip, kalau bisa berikan jawaban yang memusingkan. Untuk apa berikan jawaban simple dan mudah? Ngelesnya itu loh, udah kayak bajai. Padahal belum lama ini Anies menunjukkan peta Indonesia di malam hari, di mana hanya di Jawa yang terpusat di Jakarta dan Surabaya saja yang terang, sisanya agak gelap. Lalu dia bilang itu adalah ketimpangan. Giliran IKN dibangun di Kalimantan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan, Anies terkesan tidak mendukung dan malah mau menghadang. Dari cara Anies menjawab, terlihat jelas Anies tidak mengerti inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Kadang suka bingung apakah benar orang ini cerdas seperti yang digembar-gemborkan oleh buzzernya. Anies tentu saja tidak akan seberani Jokowi yang berani menghentikan ekspor komoditas nikel yang berbuntut gugatan dari Uni Eropa WTO. Selain itu, Amerika Serikat juga melawan balik lewat undang-undang baru. Undang-Undang baru Inflation Reduction Act atau IRA yang pastinya melakukan diskriminasi terhadap nikel Indonesia. Tekarannya sangat besar, butuh nyali untuk tetap bertahan dan teguh. Tidak semua presiden punya nyali untuk tetap melawan. Amit-amit jangan sampai ada yang bilang, kita harus menghormati Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jangan deh. Makanya Jokowi beberapa waktu lalu bilang mau cawe-cawe. Dia khawatir ada yang mau mengganggu kebijakan yang sudah dibuat susah payah. Ganjar sudah pasti komitmen dan akan melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi. Dia akan lanjutkan dan selesaikan apa yang belum selesai. Prabowo, dia ngomong sih bakal sejalan dengan Jokowi. Tapi aslinya kan kita belum tahu. Sejarah watak Prabowo di Pilpres tahun 2014 dan 2019 masih sulit dilupakan.
Bagaimana kalau menurut Anda? Saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0, yaitu tak bermasalah. Karena kalau ada masalah, mudah sekali kesandung sekarang ini. Akhirnya, Nasdem jengkel sama Anies. Gegara kesal, Anies bersilat lidah terus soal kriteria cawapres. Modiar, indikasi kuat bakal ditinggalkan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo. PKS kemungkinan besar juga ke Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu berlomba membuat sekoci untuk menyelamatkan diri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bingung dengan bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Anies dinilai tak konsisten pada kriteria cawapres yang telah ditentukan oleh partai pengusungnya, sebab Anies terus menambah kriteria cawapres. Anies cuma ingin mencocokkan kriteria berdasarkan cawapres yang diinginkannya. Padahal menurut Ali, penetapan kriteria adalah kewenangan parpol pengusungnya. Anies diberi kewenangan dalam mencari sosok cawapres yang bisa mendampinginya sesuai kriteria yang telah dibuat oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu. Sikap Anies terus menambah kriteria cawapres itu membuat kesal elit Partai Nasdem. Akibatnya muncul kesan cocok logi yang menganggap kriteria Anies cocok dengan sosok tertentu, misalnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ali menyebut Anies tak perlu mencocok-cocokkan kriteria pendampingnya dengan sosok tertentu. Hal tersebut karena partai pendukung telah memberikan kewenangan kepada Anies dalam mencari sendiri cawapres yang dianggap cocok menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Menurut Ali, dengan inkonsistensi Anies tersebut, wajar jika Partai Demokrat menganggap Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies. Anies nggak usah bersilat lidah. Bilang saja, saya sudah punya ini, calon wapresnya ini. Selesai, ucap Ahmad Ali. Anies sebelumnya mengungkap satu syarat tambahan dari 5 syarat calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani. Ia menilai kriteria cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5 tapi mungkin kriteria 0 karena ternyata itu faktor yang sangat penting. Ujar Anies di Hotel Kempinski, Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Belum tuntasnya kesepakatan siapa yang akan menjadi wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan akhirnya menjadi isu liar yang semakin tidak produktif. Baik internal koalisi dan juga publik sedang mempertanyakan kesiapan dan juga kesepakatan cawapres yang akan diumumkan. Tidak ada jaminan baik dari Anies Baswedan dan juga elit partai untuk umumkan, menjadi alasan mereka saling tuduh dan saling melakukan provokasi yang bersifat fatal bagi keutuhan dan kekompakan koalisi. Perdebatan kian memanas ketika Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespon pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mempertanyakan, apakah ada yang ingin pergi jika dia ditunjuk jadi cawapres untuk Anies Baswedan? AHY menyatakan hal ini dalam pidato politiknya pada Jumat 14 Juli. Perselisihan terjadi karena beda kepentingan untuk memilih cawapres. Ketua Umum Demokrat AHY sangat ambisius agar mendapatkan tiket mendampingi Anies Baswedan. Kegagalan kompromi politik secara keseluruhan akan menyebabkan gagalnya pencapresan dan wakilnya. Melihat perkembangan komunikasi kerjasama yang tanpa perkembangan yang berarti itu, ditambah dengan elektabilitas Nasdem yang rontok pasca deklarasi capres, serta capres yang mereka usung ternyata tidak menemukan tanda-tanda dominasinya. Pantas bila kemudian koalisi yang akan mereka bentuk itu nantinya bakalan hanya jadi pepesan kosong.
Koalisi yang sudah punya nama walaupun belum terbentuk itu besar peluang untuk gulung tikar bahkan sebelum sempat digelar. Dan mungkin saat ini kita melihat bahwa Anies Baswedan sedang panik dan kelihatan banget pusing 7 keliling. Bukan hanya akan ditinggalkan oleh Nasdem, namun masih ada persoalan besar yang sangat-sangat mengganjal, yakni belum ada kepastian siapa bakal capres yang akan mendampingi Anies. Sudah terancam ditinggal partai pendukungnya, elektabilitasnya jeblok, dan yang paling nyesek, Anies akan gagal maju nyapres. Waduh, benar-benar bikin pusing dan linglung ya. Bagaimana kalau menurut Anda?